Li.
Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah pagi-pagi joining kita di kelas. Seperti biasa kita mulai dengan kuliah 2 menit. Silahkan. Saya sembari mengatur ini si akad. Oke. Terima kasih. Lanjutkan dulu dengan kuliah 2 menit. Siapa yang bertugas? Pak Mustahidi. Biar semangat nih pagi-pagi. Oh, ini belum lengkap ya? Ada berapa sih kelas kita? 27 ya? Kita ada berapa sih? Ada berapa Bu Pak Ida? 37 Bu, 37. Oh, 37. Oh, ini mah masih separuhnya ya. Oke, siapa yang mau kuliah 2 menit? Nanti saya minta break 5 menit pada saat saya turun dari mobil. Siapa yang akan kuliah 2 menit? Silahkan. Izin Bu, saya aja Bu, gak apa-apa. Pak Sidik. Ya Bu. Oke, good. Silakan Pak Sidik. Keren. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Ibu Din selaku dosen pembimbing, yang saya hormati pada para rekan-rekan mahasiswa pendas, dan insya Allah semuanya hari ini mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya mengisi kuldu ya kuliah 2 menit. Di sini saya akan membahas bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, marilah kita menganjurkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di kegiatan perkuliahan pada hari ini semuanya kita mendapatkan berkah, rahmat, ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga, nusa dan bangsa, dan terutama untuk anak-anak didik kita di sekolah kita. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari ini tak lupa saya akan mengingatkan kepada kita semuanya, kita saling mengingatkan untuk diri saya, untuk Bapak Ibu semuanya, bahwa kita perlu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah surah Ibrahim ayat 7, wa id dana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Alhamdulillah, kita semua pada kesempatan ini kita bisa menimba ilmu di UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan dosen-dosen yang luar biasa untuk menambah kasanah ilmu kita, di mana hal ini perlu kita syukuri. Mungkin wajar kita mengeluh tugasnya banyak dan sebagainya macamnya, ada tugas sekolah dan sebagainya macamnya, tapi yang perlu kita syukuri bahwa banyak orang-orang di luar sana yang ingin di posisi kita ini. Nah, maka dari itu
kita perlu mensyukuri, alhamdulillah kita sudah jalan di 2 semester. Maka dari itu teman-teman jangan sampai tumbang, jangan sampai mengundurkan diri lagi. Ayo kita sama-sama. Kenapa hal ini penting? Karena dalam Rasulullah juga menegaskan ada kewajiban mutlak dalam mencari ilmu. Salah satu bentuk syukur dan nikmat akal adalah menggunakan akal kita ini untuk menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menegaskan bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban yang mutlak. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Bahwa setiap orang muslim ini diwajibkan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu bukan hanya di sekitar kita bisa kemana aja mencari ilmu. Nah, terutama pada hari ini kita diberikan kesempatan dengan yang sangat luar biasa. Kita bertemu dengan dosen-dosen UMJ, kita ketemu dengan Ibu Din Malik yang luar biasa. Kita bisa mengambil ilmunya, bisa mengambil cara-cara menyikapi hal dan sebagainya macamnya. Dan itu semua, tidak semua orang bisa menikmati hal tersebut, tidak semua orang bisa merasakannya. Mungkin di luar sana banyak sekali guru-guru, rekan-rekan kita yang ingin ikut kuliah seperti ini, ingin mendapatkan ilmu, ingin mengembangkan ilmu, tetapi kesempatannya belum ada, mungkin dananya juga belum ada, kemudian kemampuannya mungkin masih ragu-ragu. Maka dari itu kita yang udah ada di sini, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat tersebut. Kita jalankan dengan ikhlas, kita jalankan dengan semangat kegiatan perkuliahan ini, dan pastinya kita saling berkolaborasi, saling membantu. Nah, selain itu ada kemuliaan yang dijanjikan Allah dalam kegiatan kita menuntut ilmu, terutama dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina aminkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, maka dari itu yakinlah Bapak Ibu semuanya, dengan kita mengikuti kegiatan perkuliahan ini menambah hasanah ilmu, niat kita diperbaiki untuk hal-hal yang baik, bukan hanya menuntut dapat ijazah, tapi benar-benar kita niat tulus ikhlas mencari ilmu yang kemudian manfaatnya bisa kita salurkan kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita, kepada nusa bangsa dan semuanya. Insya Allah rahmat Allah tidak akan putus, akan diberikan kepada kita semuanya. Nah, marilah kita jaga semangat belajar kita sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga kita semua digolongkan sebagai umat yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari amin ya Allah. Yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sini kurang tanya, Bu. Kenapa? Iya. Tapi apa namanya, kontennya, isinya nih, wah mantap Pak Sidik, keren. Jadi cahaya nanti lampu belakangnya nggak ngerti kenapa ini. Ngaja, Bu, dia memang tidak mau dilihat-lihat kan, orangnya tidak suka riak Pak Sidik. Modifikan gitu ya. Di belakang jendela saja cahaya. Oh, tutuplah jendelanya. Pak Sidik keren. Di sini kita punya Ustaz in the house. Itu di sini ya. Kalau orang Jawa bilangnya yai gitu, Bu. Jadi 2 menit. Sedikit. Oke. Jawa punya Pak Haidir yang WA aku ya, yang tentang iya Pak Haidir. Iya, aku nggak dibalas ya. Iya, kemarin tuh kami sedang, ya sudah tuh dibalas, sabar tuh. Ya itulah makanya kalau Senin sampai Jumat itu saya adalah sangat sibuk.
Jadi gini Pak Haidir, nanti kita ini saya sudah bicara sama Pak Soleh untuk supaya ada sesi gitu untuk jelasin tentang bagaimana sih bikin haki itu. Haki itu sebenarnya bikinnya online ya Pak Haidir. Oh. Haki itu bikinnya online, jadi nggak ada itu ke kantor mana kayak atau apa gitu, nggak ada. Nah nanti sebenarnya di kampus itu ada layanan haki di LPPM gitu. Nah kemarin teman-teman admin di S2 sudah saya minta untuk cek gitu ya, haki untuk teman-teman S2 itu bisa nggak sih kalau dibikin kolektif gitu kan enak ya rame-rame gitu. Tapi masih belum ada jawaban, makanya saya bilang oh ya ntar aja deh waktu kelas aja Pak Haidir gitu ya. Pokoknya teman-teman kalau WA saya jangan sakit hati ya. Ya karena memang kadang-kadang dijawab, kadang-kadang hilang orangnya. Jadi, tapi insya Allah I remember, karena tadi Pak Mustahidi juga yang bilang bahwa Pak Haidir tanya tentang itu. Insya Allah nanti kita jelasin ya tentang itu tertulis gitu, atau syukur-syukur kalau LPPM bisa membuat pelaksanaan pengurusan haki itu mudah. Haki itu cuman online. Coba deh Pak Haidir belajar dari online itu, cari tahu haki itu gimana, pasti gampang. Cuman kalau kolektif LPPM jauh lebih istilahnya enak gitu ya ngurusnya gitu. Oke, selanjutnya Pak Mustahidi, siapa yang akan menyampaikan presentasi? Saya Bu. Hari ini ada 3 orang Bu, Pak Hakim, Bu Yuni dengan Rafi'ah. Ya nanti kita cek ya. Jadi kita itu kan nggak harus berapa orang gitu. Kita cek mungkin 1 orang nanti bagaimana diskusinya gitu ya teman-teman, supaya nggak keburu-buru gitu. Oke, siapa duluan yang mau presentasi dan mau share screen apa enggak? Saya Bu, share screen Bu. Siapa ini? Pak Hakim Bu. Pak Hakim, oke. Pak Hakim, kasih aku, ini saya sudah mau sampai Menteng, jadi saya sudah bikin you jadi co-host. Cuman saya pengen turun dulu ya, duduk di ruangan dulu supaya enak bekerjanya. Itu ya Pak Hakim, supaya nggak ini. Aku simpen hostnya di kamu dulu ya. Boleh? Kim, Apa-apa, Bu. bisa ya? Boleh. Apa-apa. Jadi nanti kalau saya nutup komputer, pas saya nyala lagi nanti hostnya balikin ke aku lagi. Ya, Oh, iya. aku simpen Atau- di Pak Hakim Atau dulu. di Pak Haidir boleh Bu, yang lebih ngerti, karena kan saya agak ribet. Mak ini, udah Bu. kadung di Pak Hakim tuh. Oh, gitu Ya, kan? pindahin ke Pak Haidir juga nggak apa-apa. Oke, Pindahin ke Bu. Pak Haidir juga nggak apa-apa, daripada nanti mati. Nggak bakalan mati kan Pak Hakim? Insya Allah enggak Bu, insya Allah enggak. Ya udah, kalau nggak Hakim Pak, kalau nggak mati mah simpan aja di situ. Saya Ya. mau turun dari mobil supaya nggak breaking up. Oke, silakan bersiap dulu Pak Hakim. Oke, Saya Bu, mau tutup kamera dulu supaya nggak hilang nih teman-teman. Ya, izin sebentar supaya bergerak itu supaya nggak bingung saya. Oke. Setelah ini baru kita presentasi ya. Kasih saya waktu 5 menit atau 10 menit. Thank you. Ya, Bu. Semangat Pak Hakim. Share apa Pak Kim? Share Ya. apanya? Share itunya apa? Oh, PPT-nya. Mantap Pak Hakim nih. Semangat Ya, Pak Pak Kim. Hakim. Itu bagi ilmu dengan saya Pak Kim. Mantap dah. Beli. Stand. Saya yang beli Pak Kim. Yo, beli. Matikan game. Hari ini beli semua. Saya inilah yang enggak sanggup dengan kawan nih, belum apa-apa, saya dah download dah. Beli. Oh mantap dah ada gambar Pak Hakim dengan istri ini. Ini tampilannya udah full. Oh ini mantap nih udah nih. Belum. Sisi. Belum full. Full kan Kalau Pak Kim. dari tampilan sudah mantap Pak, apalagi materinya. Dah, sip am. Beli. Sangolo. Udah game, presentasi game. Matikan game. Mas Pak Edi beli bakso. Dah deh, langsung laki dah nih. Iya, kie. Pak Hadir banyak terima kasih atas bantuannya. Nanti saya 2 kali. Saya tinggal nunggu transferannya Pak Burai. Oh Pak Edir. Mindahkan jadi co-host tuh gimana nih Pak Edir? Saya tidak tahu nih. Nanti diklik itu Bu dia jadikan host. Oh diklik ibu. Anunya anunya diklik anu. Burai ini. Nanti ada buta-buta aku enggak kuasa.
Mohon doa kawan-kawan sekalian untuk teman kita Agustiansyah sedang sakit di rumah sakit Jamaluddin. Jadi mohon doa. Sakit apa Pak Kim? Pokoknya sakit lah, pokoknya sedang sakit. Asam lambung naik. Nggak boleh nanya penyakit bu, wahai. Enggak, mau OTW bang jenguk bang. Boleh. Kan minggu. Barangkali mau jenguk silakan ke Jamaluddin. Beliau tetap air itu asam lambung. Kemarin Iya Pak Darmono. sempat dirujuk dari puskesmas Melano ke sana karena memang kondisinya sempat drop hampir kritis. Jadi dibawa ke rumah sakit Jamaluddin sekarang. Mohon doanya kawan-kawan semua, semoga Amin. Semoga selalu diberikan kembali sehat. kesehatan kembali. Biar bagaimanapun dia bagian dari keluarga kita di kelas. Yolah bro. Infonya dibawa ke Ketapang ke Pak Hakim. Ya? Jamaluddin. Di Jamaluddin. Jamaluddin atau di Ketapang? Di Jamaluddin. Yang bilang di Ketapang. Di Jamaluddin. Posisi dia di Jamaluddin sekarang. Jadi Recording stopped. Boleh lah sama-sama besok kita pergi. silakan kawan-kawan yang mau beranjak karena saya besok insyaallah kalaupun pergi sore kita mungkin bila sebenarnya nih apanya dulu Bila kawan-kawan bebas mau nyebut kapan pun bebas dan nggak bisa sama-sama datang waktu itu ke beda-beda tapi barangkali seperti Pak Sidik, Pak Ismail, Pak Bas ini yang di Sukadana dekat bolehlah tuh tidak begitu jauh untuk beranjak ke sana untuk menjenguk ya, untuk memberikan support semangat. Udah ada ke Bu Din ya? Belum. Sampai sakit Pak Hakim? Pak Agus. Oh Pak Agus. Pak Agusnya kan? Iya Pak Agusnya. Di mana dirawat? Di Jamaluddin Pak. Di Jamaluddin Pak. Oh. langsung klik selesai Pak Hakim presentasinya. Janganlah bro. Belum ada kemudian. Saya tidak bisa lihat nih masalahnya. Ya, gimana? kapan Ya. Pak Agus masuk rumah sakit semalam kan masih kuliah. Iya, selesai kuliah itu Bu, sekitar jam 5 sore ya Pak Heru ya. Jam 5 sore kami ngantar dia kurang lebih jam 5 ngantar ke rumah sakit sekitar jam 6 lewat berapa habis maghrib langsung dirujuk ke Sukadana. Sehat itu posisi yang kawan-kawan di Sukadana bolehlah merapat tuh kan dekat tuh, nggak mesti harus barangkali malam pun pengen bermalam minggu di rumah sakit melihat kawan kita sedang terbaring sakit boleh ke sana. ruangan apa Pak Hakim? Saya kurang tahu nih tanya security lah. Karma kan depan tuh. Tanya aja tuh Bu Karma kan apa agenda selama pasien siapa kan biasanya langsung. Hanya nama Pak Agus. Yang dari Melano. Langsung tahu lah mereka itu biasa. Kali nggak Pak Hakim udah pernah pergi tadi malam Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, izin Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya turut turut apa? Mudah-mudahan Pak Agus lekas sembuh. Yang kedua ini ada kedatangan Pak Sofyan Hadi itu. Alhamdulillah. Hari penjemputannya. Kemudian kami kan ada kegiatan di kreasi itu selama 5 hari. Kami juga kan dalam menyambut tamu akan membuat catatan perjalanannya selama di sini tuh ngapain aja gitu. Jadi kalau di kegiatan kreasi sih hari Jumat siang itu kegiatannya sudah selesai. Jadi kalau misalkan tempat kegiatannya mau dipakai dari Jumat siang itu boleh siang menuju sore lah gitu. Tempatnya itu di Bilasira gitu kalau mau, cuman kan bentrok juga sama perkuliahan yang nanti akan datang gitu. Betul. Tapi iya. Pak kalau mau ngobrol dulu nggak Pak Putih? Ngomong aja. Lanjut. Iya. Oke Pak Hakim. Balikkan itunya ke aku. Hostnya. Hostnya ke aku. Udah itu Bu. Coba.
Di chat aja Bu Muti, chat aja Bu Muti di grup. Ya, lanjut. Apa? Terima kasih. Ditaruh sana sih kan? Atau Di- di- ya sini taruh dua, sana Share taruh RPP nggak ada Hakim, dua. bisa Bang. Nah, Kan dibalikkan ke Ibu. Mau saya izin share Bu, boleh Bu langsung atau gimana? Enggak kedengaran Ibu, mic-nya mati. Ibu, mic-nya mati Bu. ya emang dimatiin dulu saya lagi ngomong terus. Oh. Lagi ngomong sama mas-mas di Menteng. Oke, ayo silakan. You udah jadi co-host belum sih? Siapa yang mau share screen? Saya Pak yang Hakim ya? session. Saya Atau yang Pak session. Haidir? Udah lah, Pak Hakim. ngurus. Oke. Alright. Oke, silakan Pak Hakim. Yes. Yo. Ini udah full ya tampilannya. Oke, thank you. Good. Very good. Izin Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim Sudianto mencoba sedikit membuat media pembelajaran dari mata kuliah pengembangan media dan teknologi yang tentunya dosen kita Dr. Bin Malik Fajar pada saat ini hadir di tengah-tengah kita. Semoga media yang saya sampaikan ini memiliki kebaharuan yang mungkin dapat dijadikan rujukan atau mungkin dapat tambahan bagi kita semua. Terus terang saya grogi Bu, posisinya karena teman-teman yang dulu dari kami itu sudah jauh lebih baik, sehingga ada rasa tidak pede. Tapi saya rasa semua itu saya lawan karena saya percaya saya punya kemampuan sendiri dalam hal ini dan saya tidak mau istilahnya terlalu berekspektasi ke orang lain. Jadi mohon maaf Ibu, saya izin menyampaikan teman-teman sekalian di sini. Bentar saya rubah dulu tampilannya agar bisa. Oke. Di sini latar belakangnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini mohon maaf saya sampaikan singkat karena nanti saya menyampaikan selain pembelajarannya saya ada aplikasi di asesmennya sehingga nanti seperti tadi yang Bu Din sampaikan tidak perlu terburu-buru, jadi saya agak memperlambat di bagian di aplikasinya nanti. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan termasuk kemudahan pembuatan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Selama ini banyak guru menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu, keterampilan desain, dan ide dalam menyusun bahan ajar yang mampu meningkatkan minat serta pemahaman siswa. Materi ini hadir sebagai panduan praktis yang memanfaatkan dua alat berbasis AI yaitu ChatGPT dan Canva AI. Kombinasi keduanya memungkinkan guru untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan FPPM hingga menghasilkan media pembelajaran interaktif MPI secara sistematis, cepat, dan mudah tanpa memerlukan keahlian teknis tingkat lanjut. Hal ini tentu bertujuan untuk mendukung pembelajaran modern yang lebih dinamis sesuai kurikulum dan mampu diakses siswa kapan saja serta di mana saja. Next, kita lihat gap dan novelty-nya. Ini kalau kita melihat di kendala yang ada di lapangan itu masih kesulitan dalam pembuatan FPPM dan penilaian. Kadang-kadang guru-guru itu masih berkutat bagaimana cara buat RPP padahal ngajarnya udah ada yang 5 tahun, 10 tahun, kesulitan sekali. Padahal kalau kita jeli dan bisa mau memanfaatkan AI itu banyak sekali dan kita bisa modifikasi di sana. Materi masih disajikan dengan standar dan sangat membosankan, terkesan banyak teks dan kurang menarik sehingga menimbulkan kejenuhan dan kesulitan anak dalam belajar pada saat asesmen berlangsung. Kurangnya media dan alat ukur yang tepat dalam pembelajaran dan pada saat asesmen. Kurang terampil dalam eksekusi pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Sedangkan novelty-nya, desain ramah guru dan berbasis pedagogis materi disajikan dengan menggunakan aplikasi disertai suara, gambar, video. Melalui Canva AI dan Pijar Pro, saya ada mencantumkan satu aplikasi yang mungkin belum rampung 100% Ibu. Ini aplikasi untuk asesmen pembelajaran, tentunya mencantumkan soal-soal, bisa digunakan diakses melalui teman-teman sekalian bisa online, bisa offline. Nanti akan saya coba bukakan, tapi mohon jangan ditertawakan karena terus terang saya baru belajar
membuat ini karena saya termotivasi dari kawan-kawan yang saat ini sudah sukses mendapatkan suatu penilaian yang dianggap baiklah oleh teman-teman yang ada di sini dan terutama dari dosen kita. Jadi Pijar Pro ini saya buat itu dengan dasar untuk memudahkan guru dalam menganalisis soal dan mencantumkan soal-soal ujian sehingga kita bisa mampu memantau pada saat asesmen. Kemudian pada prinsipnya nilai praktis dapat memberikan kemudahan dalam setiap proses yang dilakukan dengan memanfaatkan TIK, sedangkan nilai ekonomis dalam hal ini ialah dengan memanfaatkan TIK pelaksanaan pendidikan jadi lebih murah dan efisien. Dengan begitu, penilaian hasil belajar yang selama ini cenderung menggunakan kertas, proses pelaksanaannya dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya yang mungkin sering kita lakukan di sekolah. Nah, ini dalam artikel ini di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, itu saya ambil sebagai rujukan untuk dalam pembuatan Ada kucing tuh, bu, kucing hitam. Media ini. Kemudian tujuan presentasi singkat saja, saya tidak teman-teman bisa lihat sendiri di layar, saya hanya mengambil pokok-pokoknya. Yang pertama, tujuan presentasi ini dapat membuat RPPM menggunakan ChatGPT. Kemudian dapat membuat prompt NPI, menghasilkan media interaktif di Canva, kemudian mempublikasikan dan membagikan di URL NPI. Next, keunggulan MPI Canva AI untuk pembelajaran modern. Yaitu pertama, pasti berbeda kalau kita berbicara dengan suatu pelajaran seperti yang disampaikan Pak Sidik kemarin, itu teacher center, maka kita ketika menggunakan media tentu berbeda sekali. Maka anak baru saja kita mengambil laptop, biasanya membawa TV interaktif digital, maka anak-anak senang luar biasa. Apalagi kita tambahkan dengan hal-hal yang mungkin menarik yang belum pernah kita lihat. Jadi yang pertama tentu saja keunggulannya itu interaktif dan menarik, itu pasti mudah dan cepat dibuat. Nah, saya rasa teman-teman saat ini setelah guru khususnya, kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam aplikasi, berbagai macam administrasi yang sangat luar biasa. Tentunya kita mencari yang paling mudah dan cepat untuk dibuat. Bagaimana caranya administrasi kita berjalan, bagaimana aplikasi-aplikasi yang dihadirkan kita tetap tercapai, bisa kita akses, dan bagaimana pembelajaran yang pastinya tetap bisa kita sampaikan dengan baik tanpa mengurangi porsi anak-anak untuk belajar. Makanya kita perlu media pembelajaran yang mudah dan cepat dibuat. Aksesnya fleksibel, kemudian selanjutnya pembelajarannya mendalam, yang kelima mudah dibagikan, yang keenam hasilnya profesional. Lalu pembuat MPI itu proses pembuatan media interaktif menggunakan Canva dan ChatGPT dapat dilakukan secara sistematis melalui 6 tahap pertama. Ini yang biasa kita lakukan. Yang pertama, membuat RPPM di ChatGPT, membuat prompt MPI-nya, salin ke Canva AI, generate media, kemudian revisi hasil, kemudian publish dan langkah pertama, saya tidak banyak menyampaikan isi dari langkah ini karena saya menyadari bahwa teman-teman sudah lebih pro dalam hal ini dan sering melaksanakan ini. Makanya tadi di depan saya sampaikan bahwa ini tidak asing bagi teman-teman, hanya membedakannya nanti di aplikasi asesmen yang saya buat itu saja mungkin pendukungnya. Jadi persiapannya, pertama persiapan RPPM lengkap, kemudian elemen RPPM yang perlu disiapkan, kemudian contoh promnya mungkin teman-teman dan lebih pro lah kita beri tugas buatkan RPPM untuk data pelajaran ini tertentu, kelas ini dengan sistem pernapasan manusia, materinya cantumkan, serta kualitas sekolah dan lain-lain, sehingga nanti muncul RPPM yang ingin kita buat, biar kita adopsi sedikit dari ChatGPT, kemudian kita modifikasi disesuaikan dengan muatan lokal atau di lingkungan kita. Kemudian next, langkah keduanya tentu berdasarkan RPPM ini kita ada halaman pembukanya dalam media yang diinginkan dalam media pembelajaran interaktif itu ada halaman pembuka, materi inti, video pembelajaran, ice breaking, itu yang nanti di medianya itu kuis interaktif, LKPD digital dan refleksi pembelajaran. Nanti kita cantumkan. Langkah ketiga, menggunakan Canva AI untuk generate media. Pertama, login ke Canva, akun belajar ID, tentunya kita sudah memiliki akun belajar ID untuk mendapatkan fitur edukasi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di Indonesia. Buka Canva AI, kemudian paste prompt yang telah dibuat, kemudian klik generate dan tunggu proses. Langkah keempat, singkat saja di sini langkah keempat ini kita
pengujian dan revisi. Setelah media berhasil digenerate oleh Canva AI, penting untuk melakukan pengujian menyeluruh sebelum dipublikasikan beberapa hal yang perlu diperiksa. Nah, kemudian setelah media sudah sesuai dengan harapan, langkah terakhir adalah mempublikasikannya. Klik tombol publish di Canva, menerbitkan media pembelajaran, tunggu proses penerbitan selesai, biasanya membutuhkan waktu beberapa detik, tergantung sinyal, tergantung keadaan jaringan. Setelah diterbitkan, klik salin URL. Contohnya di sini saya cantumkan, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contoh yang saya buat untuk pembelajaran di kelas saya. Izin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang dibeli. Saya hanya mencoba untuk belajar. Ini Bapak Ibu, ini adalah konten-kontennya di atas. Ini Bapak Ibu, ada beranda, ada tujuan, ada materi, ada video, ada ice breaking, ada nggak nampil Pak Hakim. Nggak nampil ya? Sorry, saya ulang. Nggak nampil Pak Edit? Nggak. Oke Pak Edit, saya coba. Saya buka di link nggak nampil ya? Nggak nampil. Linknya itu harus Siap. dinampilkan ulang. Ini udah nampil? Ini nampil. Oke, siap. Makasih Pak Edit koreksinya. Ini ada beranda di sini Pak, ada beranda, kemudian ada tujuan, kemudian materinya di sini. Kita klik saja video, tinggal kita cantumkan video apa yang mungkin Bapak inginkan, ice breaking-nya, kemudian quiznya kita bisa melukis, mewarnai, menempel, karena terus terang saya mengajar di kelas 2, makanya saya lebih banyak menampilkan warna-warni yang mungkin lebih membawa anak itu senang terlebih dahulu sebelum belajar. Kemudian permainannya di sini bisa saya tampilkan permainannya. Kemudian LKPD-nya juga kita masukkan di sini. LKPD-nya mau seperti apa, tuliskan apa hobimu, misalkan apa kamu suka hobi itu, bisa kita cantumkan yang lain sesuai kebutuhan kita pada saat belajar pada hari ini. Kemudian refleksinya, refleksi sini tentunya bagaimana perasaanmu hari ini, kita bisa mengaksesnya dengan anak misalkan mungkin salah satu di sini dia akan terkoneksi dengan yang kita tampilkan. Kemudian di sini ada sertifikat, jadi anak diberikan sertifikat penghargaan atas apa yang telah dilakukan untuk pembelajaran itu. Mungkin ini sekedar motivasi. Kemudian izin saya menyampaikan untuk aplikasi di asesmennya. Ini aplikasi pembelajarannya yang saya buat di AI. Kemudian saya stop share sebentar ya Pak. Ibu boleh saya stop share sebentar Ibu? Lanjut lah. Oke, saya share. Bentar teman-teman. Oke. Sudah terlihat teman-teman sekalian? Sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih teman-teman sekalian masih tetap menunggu setia. Jadi terus terang nih saya deg-degan menyampaikan aplikasi ini. Aplikasi ini belum lama dibuat. Ini terus terang alhamdulillah di mata kuliah ini saya banyak belajar dari kawan-kawan sekalian, terutama yang udah menampilkan terbaik menurut versi kita di kelas ini dan menurut ibu dosen kita. Makanya saya banyak belajar. Sini saya jadinya tuh pengen yang awalnya saya tuh nggak pengen sama sekali ngotak-atik barang ini, laptop ini ada apa saja di dalamnya, bagaimana saya untuk menemukan sesuatu. Akhirnya saya belajar dan membutuhkan waktu beberapa hari juga untuk menyelesaikan ini. Walaupun ini belum selesai, tapi saya tetap berusaha menampilkan walaupun ini belum selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, ini aplikasi sederhana yang saya mencoba buat. Walaupun kalau misalkan terjadi bagi senior-senior di sini yang mungkin ada kekurangan, boleh kasih saran tambahan atau berikan apa saja yang memang untuk membangun agar aplikasi ini dapat terus saya gunakan dan dapat bermanfaat untuk teman-teman terutama di lingkungan sekolah saya.
Ini pertama di sini ada 4 menu, ada 4 menu di sini. Ada buka pengaturan, kalau ada data siswa, kelola jadwal ujian dan masuk bank soal. Jadi aplikasi ini diperuntukkan untuk memudahkan dalam mengasesmen anak-anak. Kenapa demikian? Karena kita biasanya ketika mengasesmen itu rumit dalam pengerjaan soal-soal, harus mengetik dan lain-lain, sehingga makanya tadi di awal disampaikan bahwa ada hubungannya dengan AI ChatGPT, sehingga kita memudahkan untuk di aplikasi. Pertama, saya terpikir bahwa aplikasi ini dapat membantu juga teman-teman yang kesulitan dalam pembuatan aplikasi berhubungan dengan jaringan yang ada di kepulauan, teman-teman kita di sana, yang ada di perhuluan seperti teman-teman saya yang ada di Matan, Lubuk Batu dan lain daerah sini. Di sini ada kolom menu, pertama buka pengaturan. Di sini tentunya Bapak Ibu sekalian dapat mengisikan informasi terkait masalah identitas sekolah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama di situ tentu ada nama daerah kita, di sini kita isi sesuai daerah kita, Bapak Ibu. Saya rasa di sini kayak utara semua, kecuali Bu Faidah ya yang di Pontianak. Kemudian sekolah dasar yang tempat kita, atau sekolah SMA atau yang mengajar di mana saja. Kemudian alamat Bapak Ibu, kemudian logo. Kemudian kalau Ibu mau berganti logo, karena di sini logonya logo Payung Utara, Bapak Ibu ganti logo sesuai kalau di Kota Pontianak cantum saja di sini. Kemudian data pejabatnya, data namanya kepala sekolah, silakan diisi di sini. Yang saya buatkan pokoknya ini kepala sekolahnya, kemudian nama proktor utamanya saya sendiri, kemudian ini proktornya, nama pengawas ujiannya siapa, kemudian ini pengawasnya. Jadi kita cantumkan. Ketika data ini sudah Bapak Ibu simpan perubahan, maka otomatis data Bapak Ibu sekalian telah terekam di aplikasi ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita pindah ke laman berikutnya. Di laman berikutnya ini ada kita masuk kelola data siswa. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat bahwa agar Bapak Ibu mudah masukkan data-data siswa, Bapak Ibu bisa masukkan secara manual dengan cara di sini, maaf saya turutkan, dengan cara tambah data siswa. Ini secara manual. Sedangkan kalau Bapak Ibu ingin cara lebih cepat masukkan data siswa, Bapak Ibu silakan unduh template yang ada di sini. Silakan unduh template di sini. Bapak Ibu biasakan ada data tuh dari Dapodik itu. Bapak Ibu ada data Dapodik, Bapak Ibu sehingga tinggal sesuaikan dengan template ini. Insya Allah Bapak upload di sini, nanti Insya Allah udah masuk semua seperti ini. Dan ini salah satu data kelas 6 saya ambil, Bapak Ibu tinggal upload dan masuk sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginput satu-satu siswa Bapak Ibu, maka akan masuk semua terisi dengan NIS-nya, udah masuk semua ke sini. Tinggal Bapak masukkan unduh template dan upload data siswa masuk sini. Ketika Bapak Ibu membutuhkan kartu ujian atau kartu apa saja yang berkaitan dengan anak ujian, mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu bisa gunakan di sini. Bapak Ibu bisa cetak kartunya di sini. Maka dia udah terpolis di sini. Ini udah ada, bentar lagi loading. Belum tampil ya Bapak Ibu. Nah, di sini udah ada Bapak Ibu sekalian. Ini nama-nama yang Bapak Ibu tampilkan, semua nama yang ada di sana. Misalkan Bapak Ibu hanya membutuhkan kelas 6 saja untuk dicetak kartu karena berhubungan dengan ujian, Bapak Ibu silakan masukkan di sini. Bapak Ibu tinggal masukkan data tadi di template, maka di sini sudah terkoneksi untuk pembuatan kartu untuk siswa kita ujian. Ini kemudian namanya saya beri nama Pijar Pro karena semoga aplikasi tetap ya terang, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk orang. Ini kemudian saya geser Bapak Ibu sekalian, di sini saya kembalikan bahwa ketika ingin tambah siswa tadi sudah jelas, Bapak Ibu bisa tambah sendiri, bukan kurang cuma satu, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja, maka kolomnya akan keluar seperti ini. Bapak Ibu tinggal tambahkan manual, nama S-nya, nama lengkapnya dan lainnya, silakan Bapak Ibu tambahkan. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kita buka sesi pertanyaan. Kemudian selesai dari sini Bapak Ibu sekalian kembali ke dashboard, maka Bapak Ibu boleh masuk ke kelola bank soal. Jadi Bapak Ibu dalam masuk ke bank soal, Bapak Ibu ini boleh tambah mata pelajaran misalkan. Kalau Bapak Ibu mau masukkan soal itu secara manual, Bapak Ibu cukup tambahkan saja soal secara di sini. Maka Bapak Ibu akan tambahkan soal secara manual.
sini Bapak Ibu tambah baru, misalnya gambar apa soalnya silahkan pilih saja. Sini ada pilihan ganda, ada esai, Bapak Ibu bisa ambil sendiri. Pilihan jawabnya ada A sampai E, sehingga menyesuaikan. Kalau memang mau dibuat sampai D juga bisa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, aplikasi ini masih ada kekurangan yang mungkin perlu saya selesaikan. Bentar ya, anak saya, mohon maaf. Kemudian kita kembali ke dashboard Bapak Ibu, juga saya menjelaskan yang di sini. Itu tadi kelola bank soal. Kita masuk ulang. Jadi ketika Bapak Ibu mata pelajaran di sini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini kan untuk SD Bapak Ibu nih. Ada matematika, pendidikan agama Buddha, bahasa agama Islam, karena kami siswa kami ada yang Buddha, pendidikan jasmani, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan Pancasila, seni budaya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan atau membuang, Bapak kalau membuang mudah Bapak, kalau memang tidak ada sini agama Buddha, Bapak tinggal centang ini saja, maka akan mudah terhapus Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan mata pelajarannya, Bapak Ibu silakan tambahkan mata pelajarannya di sini. Dan Bapak Ibu juga kalau mau mencantumkan secara keseluruhan, tidak mau input satu persatu, Bapak Ibu tinggal unduh template Excel-nya, masukkan nama-nama pelajarannya, mata pelajarannya, tinggal Bapak Ibu masing-masing upload saja Bapak Ibu di sini. Jadi semua soal-soal yang Bapak Ibu upload ini dapat ada di sini. Sekarang kita lihat pembolian soal. Nah, ini saya contohkan saja hanya misalkan satu soal. Jadi Bapak Ibu ketika ada seperti ini, apa maksud dari ungkapan misalkan anak-anak memilih ini, maka soal yang ini sudah ketahuan Bapak Ibu, apakah tingkat kesukarannya sedang, mudah, sulit. Jadi kita selama siswa mengerjakan itu Bapak Ibu, selama siswa mengerjakan dalam aplikasi ini, kita bisa pantau soal mana-mana yang dikerjakannya dan seberapa jauh pemahamannya, apakah dia mendulukan soal yang mudah dulu atau yang sulit dulu atau seperti apa. Ketika itu nanti selesai siswa mengerjakan, maka siswa-siswa ini langsung ketahuan nilainya langsung nampak, dan kita dari analisis butir soal itu yang belum saya buat analisis butir soalnya, harusnya di analisis butir soal itu nampak Bapak Ibu, maunya saya seperti itu, nampak anak-anak itu di bagian mana yang dia paham, di bagian mana yang tidak paham. Jadi itu memudahkan kita dalam nanti untuk melakukan ketika refleksi atau nanti ketika kita membuat remedial untuk anak. Kemudian kami kembalikan untuk ke bank soal tadi. Ketika Bapak Ibu pada saat menambahkan soal secara manual, silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tambahkan, mau import soal, silakan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan tadi mau seperti saya sampaikan, Bapak Ibu tinggal unduh template-nya, masukkan soalnya sesuai template ini. Oke, saya buka, saya coba ya. Saya buka. Ini kayaknya harus di-share ulang kayaknya kalau saya buka ya. Nah, buka ini. Kalau harus share ulang. Jadi seperti itu, ada template-nya. Jadi template-nya disesuaikan saja mau masuknya kemana. Oke, barangkali ini yang berikutnya terakhir Bapak Ibu, kita masuk di kelola jadwal ujian. Di sini Bapak Ibu bisa mengelola buat jadwal baru sesuai jadwal yang Bapak inginkan. Tentunya setiap sekolah kita tentunya kita di sekolah itu ada yang namanya edaran dari dinas untuk untuk sekolah ujian atau ulangan. Maka dari itu kita boleh untuk membuat misalkan berbeda, atau mungkin kita ulangan harian misalnya pada saat bulan-bulan itu sumatif, maka silakan Bapak Ibu sesuaikan saja waktunya. Ini waktu mulainya kapan, waktu selesainya kapan, durasi berapa menit, atau kayaknya kita. Aplikasi ini tetap bisa digunakan ketika Bapak Ibu di sekolah, anak bisa membawa gadget maupun HP walaupun tanpa jaringan. Yang penting nanti masuknya kita ke satu server kita. Jadi tetap bisa digunakan Bapak Ibu, jangan khawatir. Sudah kami cobakan kepada sekolah kami. Kebetulan di sekolah kami itu ada bantuan tablet BOS afirmasi, seingat saya 4 atau 5 tahun silam, dan itu kami gunakan untuk ini. Alhamdulillah, yang selama ini terbengkalai hanya di dalam kardus saja, itu pelan kemarin saya cobakan untuk beberapa anak. Alhamdulillah dibukalah dari bungkusnya, ada aplikasi inilah
perdana memulai barang-barang baru di sekolah itu untuk digunakan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, singkatnya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu sekalian dapat memberikan masukan, saran, kritik yang baik, tentunya membangun agar aplikasi ini terus dapat saya gunakan dan tentunya manfaat untuk teman-teman kita yang di dunia pendidikan masih berusaha ini untuk dalam kesulitan mengasesmen. Kemudian di sini saya keluar, di sini Bapak Ibu yang paling terakhir, ini paling terakhir Bapak Ibu. Pak Hedir, sahabat Pak Hedir ya. Kemudian di sini Bapak Ibu siswa kita berikan akses. Jadi kita membuatkan di sini akses siswa untuk masuk Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika anak itu kita berikan akses masuk, maka anak-anak bisa masuk mengakses soal-soal itu. Tentunya user dan passwordnya kita yang buatkan di sekolah. Ini nggak tahu. Jadi seperti ini. Ini kembali ini akhir panela. Salah satu anak yang memang saya masukkan namanya di sini, dia bisa mengakses nih Pak, bisa mengakses. Kalau ketika ada jadwalnya dia bisa lihat ada soal apa saja. Pada saat dia mengklik tombol mulai di waktu yang kita tentukan, maka anak tersebut langsung mulainya semuanya akan terdeteksi. Misalnya 40 soal. 40 soal itu akan bergerak Bapak Ibu sesuai waktu yang ditentukan. Ada kemiripan Bapak Ibu dengan quiz, ada kemiripan dengan Google Form. Berbedanya kita tampilnya berbeda dan analisisnya kita sudah nampak. Dan yang terakhir dia bisa online dan bisa offline. Tentunya online nanti akan saya kerjakan lagi karena berbayar. Yang offline-nya insya Allah udah bisa kita lakukan dan udah kita laksanakan walaupun masih dalam tahap uji coba. Terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin izin stop share dulu Ibu. Stop share. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu hanya sekedar apa yang saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi untuk banyak orang, terutama untuk saya terus berbuat agar menjadi lebih baik. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian kawan-kawan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good Pak Hakim. Ini kayak LMS gitu ya bentuknya berarti ya, Kak. Dan ini membantu guru gitu kan pada prinsipnya. Iya Bu, tujuannya itu. Nah, it's good. Karena kemarin kan berulang-ulang nih di media pembelajaran itu toolsnya adalah untuk membantu anak ya, membantu pembelajaran, dan ini membantu guru. Dan saya pikir ini sesuatu yang berbeda. So siapapun yang akan presentasi selanjutnya akan menjadi lebih berat lagi setelah Pak Haidir, Pak Hakim, Pak Sidik ya. Hati-hati ya teman-teman semuanya. Ini saya menciptakan competition nih. Oke, siapa yang mau beli nih produknya Pak Hakim? Oke, kenapa mau beli? Saya udah takut duluan Bu, masalahnya ini, Masya Allah. Oke, Guru. Iya. Pak Haidir. Tuh. Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan dan mau segera beli, yang mau kolaps, Pak Haidir mau kolaps. Malu saya ini Bu, Pak Hakim. Iya, ini sebenarnya bisa detail sesuai dengan sekolahnya. Di sekolahnya maunya seperti apa, modelnya seperti apa, kayak gitu. Itu bisa kita lakukan hal yang sama seperti yang punya Pak Haidir ya. Iya. Jadi nanti Pak Hakim, sekolah saya ini ada di pulau, boleh nggak ini di offline kan gitu ya contohnya. Nah ini kasih jawaban hal-hal seperti itu. Oke, silahkan diatur Pak Haidir siapa yang mau menyampaikan pendapat ini supaya saya bisa mute nih karena sembari berhadapan dengan banyak orang. Saya dulu ya Bu ya. Habis itu di sini di layar Pak Haidir. Silakan dulu ya. Jangan garang-garang Pak Haidir. Boleh lah. Oke. Padahal sebenarnya bukan Pak Haidir yang present pertama kali, tapi nggak apa-apa lah daripada dia nanti
protes gitu ya, dan semua dikeluarin dari Instagram kan repot. Oke. Oke, silakan. Oke. Pak Edir. Terima kasih Ibu. Mohon maaf mengganggu kemarin. Kepada Pak Hakim, Bravo, good job sekali aplikasinya, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan. Namun ada beberapa yang mungkin ada sedikit saya. Yang pertama, bisa nggak ini offline, jadi kawan-kawan yang seperti saya yang nggak punya sinyal ini bisa gunakan. Kemudian bisa nggak ditambahkan fiturnya itu fitur anti kalau yang online anti Google Lens. Jadi anak-anak nggak bisa lihat jawaban menggunakan Google Lens. Biasanya aplikasi yang baru atau lagi dibuat itu fitur itu tidak dibuat. Jadi bisa membuat siswa menggunakan Google Lens. Kedua, ini kalau mau dikembangkan lebih lanjut lagi bisa ditambahkan ke aplikasi yang lain, misalnya aplikasi database siswa, web sekolah, data aplikasi tentang penanganan tata tertib peraturan sanksi siswa dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini bisa kedepannya menjadi aplikasi yang digunakan secara global di satu sekolah. Mungkin itu Pak Hakim yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menambah insight, menambah fitur baru. Terima kasih. Terima kasih Pak Edir. Pertama saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Edir ya. Pertama saya memang saya sampaikan di awal bahwa aplikasi ini masih kategori prematur. Terkesan dipaksakan, karena jujur saja saya pengennya plong ketika beban sekali. Saya takutnya tuh seperti yang kawan-kawan tuh mengibarkan bendera putih karena terlalu banyak beban gitu kan. Makanya saya pengen plong, walaupun ini saya kejar tayang dalam seminggu ini, memang saya gejot malam siang gitu kan. Artinya supaya nanti ini bisa saya cepat selesaikan. Ternyata memang masih ada yang belum terselesai. Tapi kalau tadi menjawab pertanyaan, bisa tidak offline? Bisa Pak. Kalau offline bisa. Tapi kalau untuk ditambahkan itu saya harus belajar lagi tadi Pak. Saya harus tambahkan nanti seperti yang disampaikan untuk agar anak itu tidak tadi tidak mengakses atau susah dia tidak mengakses tuh Pak Edi. Google apa tadi itu? Google Lens ya tadi ya. Iya, Google Lens. Ya, nanti akan saya pikirkan. Agak sedikit kendor situasinya karena sekarang juga tugas lagi banyak-banyaknya. Yang jelas saat ini aplikasi ini tetap saya lanjutkan. Terima kasih sarannya. Semoga fitur-fiturnya bisa lebih berkembang lagi seperti saran Pak Edir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Silakan yang selanjutnya siapa Pak Edir? Very good Pak Hakim sama Pak Edir. Jadi gini ya. Ini kan ketika kalian membuat sebuah produk gitu ya, dan tugas gitu ya. Bayangkan bahwa ini akan menjadi end product sebagai tesis. Semalam saya baru rapat di prodi ya. Kita akan membuat hasil tesis itu macamnya banyak ya. Model tesis itu macamnya banyak gitu ya. Jadi saya pikir Pak Hakim dan Pak Edir itu bisa kolaps nanti di akhir. Nah, ketika teman-teman bisa naikkan enggak semuanya bisa saling berkolaborasi sebenarnya ya Pak Hakim, Pak Edir. Karena yang satu produknya untuk guru, yang satunya produknya untuk mengajar gitu ya. Nah, nanti ketika kita satukan ini produk-produk dan kemudian bisa naik ke jurnal Scopus, contohnya ada satu jurnal Scopus yang dibuat oleh mahasiswa semester lalu ya, yang sekarang semester 3. Dia mau 3 semester ya untuk lulus. Maka itu menjadi sangat mungkin terjadi ada kelompok ini ketika mau membuat jurnal yang Q1 gitu atau Q4 lah, nggak usah Q1 lah, Q4 Q5 udah cukup. Oke. Ya lanjut Pak Hakim. Silakan teman yang lain. Makasih Ibu. Ya, ini kayaknya banyak yang raise hand, jadi saya pikir biar dibahas di sini dulu ya, sampai tuntas baru nanti kelompok selanjutnya mungkin jam 9. Thank you. Oke, Pak Hakim. Oh, senior lagi, Masya Allah. Silakan Pak. Senior Mas Hakim, senior saya. Yang saya soroti tadi benar kata Ibu Udin ya.
kemarin kita fokusnya di pembelajaran terus. Nah, ini luar biasa sekali. Kenapa kok saya tertarik untuk membeli? Ya, karena kemarin jujur ya, guru itu pasti di awal semester pasti keteteran tuh terkait perangkat pembelajaran dan sebagainya macamnya. Apalagi pas mau akreditasi, ya kan? Apalagi pas mau akreditasi, karena saya kemarin juga sekolah saya akreditasi dan itu bener-bener super sibuk sekali. Nah, ini kenapa kok saya pengen bener beli ini punya Pak Hakim ini. Nah, ini salah satu yang bener-bener mempermudah kami untuk guru, terutama ya, karena saya megang kelas 6 juga kegiatannya banyak, ada kegiatan di luar, ada kegiatan organisasi dan sebagainya macamnya. Itu kalau suruh lembur-lembur sampai migran ya kan. Nah, dengan adanya ini luar biasa sekali, ini membantu sekali. Nah, itu kenapa kok saya kepikirannya untuk membeli produk Pak Hakim ini. Nah, karena ini nih. Terima kasih Pak Hakim, inspirasinya nih bisa nih di sekolah saya, karena di sekolah saya kan ya Pak Hakim tahu sendiri, guru-gurunya senior gitu kan. Kalau misalnya mau buat pakai Canva segala macamnya itu kan ribet. Nah, kalau pakai produk ini tinggal input segala macamnya, tidak begitu ribet-ribet amat. Oke, itu aja yang saya ingin sampaikan kenapa saya tertarik banget sama produk Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim. Ya, terima kasih Pak Hakim. Tapi terima kasih uang pujiannya jauh-jauh, berikan caci makiannya kepada saya. Sebetulnya saya memang sekali lagi Mas Ibu, aplikasi ini memang di latar belakang itu tadi, karena memang saya merasakan sendiri ketika guru sekarang tuh Mas Udip diberikan banyak sekali tanggung jawab yang luar biasa. Selain kita mendidik di sekolah, itu banyak sekali administrasi yang harus kita lengkapkan. Kita tidak bisa mengabaikan salah satu karena itu menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita abaikan administrasi, maka berakibat kepada karir kita, dan berakibat kepada disiplin kita, berakibat kepada mungkin penghasilan kita dan lain-lain. Kemudian ketika kita mengabaikan yang sifatnya pembelajaran, administrasi, maka kita juga akan ketinggalan jauh dengan kawan-kawan yang lain dan anak didik kita akan terus terabaikan. Jadi yang latar belakang itu, insya Allah Mas Sidik nanti kita coba sempurnakan dulu. Semoga bisa kita buat fitur-fiturnya lebih menarik lagi, tampilannya kita buat semenarik mungkin. Saran-saran kawan-kawan itu sangat saya berikan. Terima kasih banyak Mas Sidik. Silakan yang lain boleh. Ya, ya, saran. Izin Pak Hakim. Izin Pak Hakim. Ya, siapa dulu nih? Bu Ernia atau Pak Heru? Bu Erni lah. Oke. Nanti setelah Bu Erni ya lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kami dengarkan presentasi dari Bapak, jadi saya sebagai guru juga sangat tertarik untuk membeli aplikasi yang telah Bapak buat. Tapi yang ingin saya tanyakan itu Pak, kalau di jenjang SMP itu bisa enggak ya Pak kira-kira digunakan? Misalnya bisa kan sangat mempermudah sekali bagi saya sebagai guru bahasa Indonesia juga. Jadi gimana sarannya Pak? Apakah untuk jenjang SMP ini bisa digunakan? Itu ya Bu. Oke. Itu. Sama itu Pak, tadi itu saya tuh misalnya saya dibeli nih Pak, saya minta cara buatkan jadwal ujian itu Pak. Tadi itu kan belum saya lihat hasilnya itu kayak gimana. Jadi saya minta misalnya jadi beli nih, misalnya udah sip, minta bantu Bapak lah, minta tolong cara buatkan jadwal ujiannya yang tadi Bapak tampilkan tuh. Hasilnya tuh Bapak. Saya dengar beli-beli ini. Pertama terus terang Bu, pertama saya takut tidak bisa memenuhi ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya belum merampungkan ini, tapi tadi bisa saya jawab bahwa aplikasi ini bisa enggak untuk teman-teman di SMP, bisa itu. Kan di situ aplikasi itu kan kita hanya menginput saja. Ibu soal Ibu mau SMP, mau SMA, mau kita di S1, S2 ini bisa input sana. Yang penting Ibu pada saat menginput pertama kali di mata pelajaran, kolom-kolom mata pelajaran, Ibu input sesuai mata pelajaran Ibu yang Ibu inginkan. Makanya tadi ketika Ibu, masa yang saya ilustrasikan di mata pelajaran agama Buddha, ketika Ibu tidak senang, ketika Ibu tidak membutuhkan itu, siswa Ibu tidak ada beragama Buddha, Ibu tinggal hapus saja. Ibu tambah manual bisa, atau Ibu cantumkan ada template di sana. Template itulah nanti yang membantu Ibu untuk dapat membuat model semua yang Ibu inginkan. Misalkan Ibu di SMP ada 12 mapel, misalkan 12 mapel itu Ibu masuk saja ke template Excel itu.
Ketika udah masuk situ, nanti ketika ibu buka di jadwal itu udah masuk Bu, udah masuk di situ. Dan tadi apalagi yang kedua Bu? Cara buat jadwal ujian tuh Pak. Tadi kan ada Bapak cara jelaskan tuh, cuman saya tidak tahu hasilnya nanti itu kayak gimana. Jadi jadwal ujiannya. Nanti sebagai guru. Nah itu Bu, untuk jadwalnya itu kan ada kolomnya pembuatan jadwalnya. Nah kalau untuk hasilnya kemarin terus terang Bu masih agak acak-acakan. Makanya saya sampaikan tadi bahasa saya, aplikasi ini masih kurang lebih 80-85% lah, masih prematur. Makanya saya butuhkan saran dari kawan-kawan ini yang dapat membangun aplikasi ini agar dapat dipatenkan, dapat digunakan untuk kawan sekalian. Insya Allah kalau untuk teman-teman di sini gampang lah Bu. Tolong jangan Bu. Ya itu Bu ya. Yang lain silakan. Terima kasih Pak Hakim. Ya sama-sama Bu. Pak Heru tadi. Oke, Pak Hakim, terima kasih. Silakan Pak Heru. Tadi Pak Heru. Kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya aplaus dulu lah buat Pak Hakim yang sudah berhasil memberikan presentasi yang luar biasa. Ya mudah-mudahan untuk kami yang kedepannya bisa terinspirasi dari presentasi kawan-kawan yang sebelumnya, yang sesudahnya. Baik, saya tidak ada menyoroti apa-apa. Saya tertarik saja dengan aplikasi yang digunakan Pak Hakim, terutama yang aplikasi asesmen ini, yang mana jujur saja sejauh ini kita memang melaksanakan asesmen di sekolah itu masih manual ya Pak Hakim, terutama masih dalam penggunaan kertas dan segala macam. Nah, dengan aplikasi yang Pak Hakim sampaikan ini saya sangat tertarik sekali, dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa sharing juga dengan Pak Hakim, mudah-mudahan dikasih secara gratis, karena membeli saya tidak mampu kayaknya. Ini aplikasi seperti ini sangat pro sekali. Ya mudah-mudahan kedepannya Pak Hakim bisa membuat database, apalagi aplikasi ini kan digunakan oleh guru. Ya mudah-mudahan database semua siswa atau perangkat pembelajaran bisa masuk ke sini, jadi guru tidak perlu mengakses aplikasi-aplikasi yang lain, cukup satu aplikasi saja tapi sudah memuat apa yang dibutuhkan oleh guru. Ya, jadi tidak ribet-ribet seperti sekarang ini kan kita banyak diribetkan oleh aplikasi-aplikasi yang berseliweran itu, ya jadi pusing sendiri kan, apalagi kita dituntut oleh lain kita di dalam kelas ataupun dengan administrasi yang ada. Jadi saya lebih mudah-mudahan kedepannya Pak Hakim bisa mengembangkan aplikasi ini supaya semua perangkat-perangkat pembelajaran juga bisa masuk ke dalam sini. Itu saja Pak Hakim. Ya terima kasihlah atas kesempatan dan waktu yang diberikan saya. Terima kasih Pak Hakim dan kawan-kawan lainnya. Terima kasih Pak Heru atas ketertarikannya. Terima kasih. Jelasnya saya akan coba tetap lengkapi, akan coba saya perbaiki. Semoga juga kan ini ada hubungannya dengan judul tesis saya yang memang pernah saya ajukan sebelumnya di kuliah 91 metodologi. Semoga nyambung ke sana dan bisa ini untuk menjadi bahan penelitian saya nanti. Terima kasih Pak Heru, terima kasih banyak. Tadi siapa lagi, Pak Bas ya? Pak Bas, ini masih Pak Turipan. Ya silakan. Baik, Pak Hakim, lengkap sekali aplikasi yang dibuat Pak Hakim ini, jujur saya tertarik. Memang selama ini untuk di asesmen, ya kan, itu banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Yang betul kata Pak Heru tadi, kata Pak Didik juga, ya kan kita dihadapkan dengan kertas, ya kan, namun mudah-mudahan ke depannya ini bisa dibuat versi offline-nya, ya kan, sehingga untuk yang terkendala sinyal bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian juga saya juga tidak akan menurut yang jauh, karena saya yakin yang ada di sini lebih pro daripada saya. Saya hanya tertarik saja, ya kan, karena di situ ada bank soal, ada kemudian berbagai mata pelajaran juga di situ. Jadi untuk digunakan oleh per kelas itu akan sangat mudah dan membantu. Mungkin sedikit saja dari saya Pak Hakim, saya jujur tertarik dengan aplikasi ini. Mudah-mudahan Pak Hakim berkenan untuk Insya Allah Pak, Insya Allah Pak Bas. Kalau halo Pak Bas menghilang, Pak Bas terlempar kayaknya. Terlempar dari Pak Hakim. Oke. Insya Allah Pak Bas. Kalau untuk teman-teman di kelas ini
Insya Allah kalau ini udah jadi benar-benar maksimal, insya Allah nanti saya bagikan secara gratis untuk teman-teman, untuk keluarga saya. Amin. Ditunggu ke depannya, Pak. Oke, untuk keluarga saya yang ada di sini di kelas CPD ini, insya Allah saya bagikan gratis. Terima kasih. Semoga Pak, ya tapi ini mohon maaf nih, kita lagi banyak-banyaknya tugas, jadi ya saya fokusnya lagi ke tugas-tugas yang belum dulu ya, belum dapat untuk ke sini baginya. Oke, tadi Pak Tur, silakan Pak Tur Ipan, Pak Kasih. Pak Tur, silakan. Ya, terima kasih Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, jadi dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, terutama tentang asesmen itu. Nanti kalau misalkan banyak waktu, saya minta inilah Pak Hakim mengembangkan ini, terus kemudian kalau misalkan bisa nanti kita gabung di ini pengembang kurikulum dinas ya Pak Hakim ya, untuk tahun depan ya, akhir tahun kita gabung untuk menambah daya serang lah untuk meningkatkan mutu pendidikan Kayong Utara, karena kedepannya kita mungkin fokus kepada asesmen. Untuk tahun depan kita fokus kepada asesmen, untuk tahun ini kita fokus kepada implementasi kurikulum mereka dengan pendekatan deep learning. Ya Pak Kim, siap ya? Karena saya pikir dengan pengembangan asesmen ke depan seperti ini, itu akan sangat mempermudah guru, dan dari dinas itu memang mencoba untuk memperingan dan mempermudah kerjaan guru gitu ya. Dari mulai RPM, penyediaan RPM, dari asesmen, dan yang jelas kita merubah wajah pendidikan Kayong Utara lah gitu. Siap ya Pak Hakim ya? Saya Pak Turipan aman. Aduh, saya ini Pak pertama terima kasih Pak, saya ucapkan terima kasih istilahnya Bapak sebagai kasih pendidikan lah ya, atas kami dinas pendidikan. Saya terima kasih sekali atas pindangannya. Cuman terus terang saya katakan sekali lagi, saya harus banyak belajar. Beban juga buat saya ketika ini harus dipublis, apalagi untuk bekerja sama dengan dinas. Nanti saya pertimbangkan dulu Pak, apakah saya sanggup atau tidak. Karena terkait ini pertama kan saya lakukan pertama untuk pemenuhan tugas dari Bu dosen, kedua yaitu tadi untuk di kalangan guru-guru yang terutama di lingkungan sekolah saya dulu. Nah ketika ini memang udah benar matang, apa salahnya Pak? Tapi untuk saat ini fokus saya itu kenapa saya tidak mengambil hal-hal yang sifatnya memberatkan saya seperti kemarin, dan maaf di Pasda Kreasi kemudian saya tidak ikut, karena memang saya ingin fokus sampai selesai dulu di perkuliahan ini Pak. Jadi tidak mau ada cabang-cabang dulu, agar nanti benar-benar ikhtiar saya di S2 ini maksimal itu dulu. Bukan tidak mungkin saya berkolaborasi, tenang saja Pak, kita udah lama berteman, aman, yang ngopi-ngopi santai sambil ngomong-ngomong lah. Itu Pak ya. Tapi untuk saat ini mohon maaf sekali lagi. Saat ini memang fokus saya memang penyelesaian studi S2 dulu Pak. Insya Allah kalau misalkan didorong untuk tahun depan, janganlah dulu. Tapi insya Allah nanti coba saya kembangkan dulu gimana baiknya aplikasi ini supaya nanti bisa berkontribusi lah, terutama untuk memudahkan teman-teman guru agar administrasi itu tidak membuat pusing Bapak Ibu guru sekalian, dan mudahlah untuk bisa digunakan. Mungkin itu Bapak Pak Turipan. Terima kasih atas minggu depan saya ngopi tempat Pak Hakim lah ya. Insya Allah Pak, boleh. Oke, sip lah. Kita memperpanjang omongan nanti itu. Insya Allah Pak, mudah-mudahan teman-teman ya, ini sudah 52 menit, 53 menit, tapi poinnya gini ya, tadi Pak Turipan bagus sekali ya. Jadi Pak Hakim, teman-teman di sini tuh excited gitu ya, semangat dengan produknya teman-teman. Di sini saya sambil ada
tim sedang bekerja juga. Jadi saya tapi tetap mendengarkan apa yang menjadi conversation teman-teman. Sorry saya interupsi antara Pak Ivan sama Pak Hakim ya. Jadi gini, cara kita bekerja dan berpikir itu harus konstruktif, gitu ya Pak Hakim. Jika kita sedang melakukan sebuah pekerjaan yang fokus, gitu ya, teman-teman semuanya, maka kita itu biasa menghubungkan dengan apapun juga yang akan dilakukan di masa akan datang. Tadi Pak Ivan nawarin ini, nawarin itu, terus teman-teman ada yang, waduh saya kalau disuruh beli nggak bisa nih Bu, gitu ya. Insya Allah nggak. Ini yang disebut dibeli itu adalah apakah produk kalian ini working untuk orang lain dan ingin digunakan atau tidak, itu paling poin yang penting. Di Pak Hakim, ketika kita fokus dari semester 2 ini, tahu apa yang akan kita lakukan di tesis, dan mudah-mudahan ya, saya tidak garansi gitu, tapi mudah-mudahan ketemu sama kita dosen yang membimbing itu modelnya kayak saya, Pak Soleh gitu mamanya ya, gitu, maka akan fast forward gitu. Teman-teman akan mengerjakan dengan fast forward. Tapi asal jangan gonta-ganti cabang. Ada mahasiswa S2 yang deket juga dan pengen dibantu gitu sama saya gitu ke orang-orang kementerian itu juga pindah sana pindah sana. Nah kalau nggak pindah-pindah sih Pak Hakim sebenarnya tesis ini akan bukan menjadi beban ya. Saya nggak ngerti dulu penulisan karya ilmiah teman-teman dapat dosennya siapa di S1 di semester 1. Pak Sofian Bu. Pak Sofian Sofian Hadid. Oke, seharusnya sudah keluar dengan judul ya. Sudah keluar dan dengan judul dan outline. Kalau sama saya semester 1 itu semua sudah keluar dengan judul dan outline ya. Tapi saya nggak banyak ngambil kelasnya, cuma 1 ya kalau untuk menulis. Tapi insya Allah apapun juga yang diminta teman-teman ini tadi ya, itu bisa dilaksanakan Pak Hakim. Ya, bisa dilaksanakan karena memang permintaan hari ini dengan permintaan esok hari itu berbeda gitu, paham ya? Jadi urgensi yang mereka butuhkan sekarang ini. Nah nanti ketika produknya mau dikembangin lagi itu nggak jadi masalah. Jadi ini adalah versi 2026 gitu loh Pak Hakim. Nanti punya Pak Edir juga gitu, versi 2026. Nanti lama-lama ada versi 2045. Mungkin bentuknya udah nggak kayak gitu, totally different, totally. Jadi kita harus membuka semua possibilities, jangan membatasi. Ya itu yang disebut dengan growth mindset. Yang kalau di awal semester kemarin kita di kuliah umum saya bicara tentang itu ya. Oke, kasih satu nih Bu Karmawati bisa nggak tidur nih kalau nggak sempet berinteraksi sama Pak Hakim. Nanti dikasih kok sama Pak Hakim, tenang aja. Kasih Pak, kasih waktu 1 ya. Siapa tadi yang sudah resign tapi turun lagi? Mohon maaf kalau keputus. Soalnya teman-teman kan ada kelas lagi ya. Bukar Mas, iya Bu ada kelas lagi. Bukar Mas silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Hakim ya. dan ya, terima kasih atas waktunya nih, Pak Hakim dan Ibu dosen kita Bu Dian. Tadi saya sempat melihat tadi kartu peserta asesmen tadi. Pertanyaan saya tuh apakah ada kita bisa masukkan foto siswa enggak gitu. Kedua, misalnya nih kami selaku Pak sekolah nih kami pengen membuat aplikasi seperti Pak Hakim ini, cuma letaknya itu agar kita kepala sekolah itu bisa memantau atau bisa memberikan seperti yang Pak Hakim buat itu, tapi bukan per anak, tapi per guru seperti itu. Pak Hakim, bagaimana tuh Pak Hakim? Mohon barangkali bisa. Gimana? Pertanyaan yang kedua gimana? Yang Bapak buat ini kan Pijar Pro ini kan tentang untuk siswa kan Pak Hakim kan? Iya. Okay. Jadi kami ini bertanya nih selaku kepala sekolah, apakah bisa kita buat untuk guru-gurunya, jadi agar kepala sekolahnya itu tahu nih guru-gurunya udah membuat asesmen belum untuk misalnya untuk semester 1 gitu, seperti itu Pak. Bagaimana itu Pak, bisa enggak? Saya jawab yang pertama tadi bahwa Bu Karma menanyakan bisa enggak dicantumkan foto gitu, itu bisa Bu. Tapi kalau untuk pertanyaan yang kedua itu belum bisa Bu, karena fokus kita ini mengasesmen siswa dan memudahkan guru dalam asesmen.
tidak dalam pantauan kepala sekolah untuk melihat sejauh mana guru mengasesmen, bukan ke sana arahnya. Tapi arahnya bagaimana guru dimudahkan oleh aplikasi ini untuk mengasesmen siswa, tapi bukan kepala sekolah untuk melihat pantauan guru mengasesmen siswa. Ini tuh Bu, bisa dilihat bawah. Terima kasih Bu, mungkin itu jawab singkat dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Hakim. Tapi kalau untuk poin yang pertama, foto bisa di-upload. Itu ada pilihan kolom untuk, tidak bisa saya tampilkan lagi waktunya udah. Itu ada kolom untuk foto, silakan di-upload di foto situ. Seragamkan saja, itu bisa di-upload foto masing-masing. Tentunya kalau foto Ibu tidak bisa kita sekaligus seperti yang ada template itu, kita tidak buatkan template ya, karena foto itu terkait dengan data siswa masing-masing. Jadi kita uploadnya per masing-masing siswa. Karena biasakan yang perlu foto itu kan biasanya anak-anak ujian kelas 6 Ibu ya. Jadi kita yang untuk foto itu yang kelas-kelas 6 saja. Jadi kan saya rasa paling banyak siswanya 50, 60. Saya rasa kalau untuk manual pun tidak sampai 1 jam lah kalau untuk mengupload foto itu. Terima kasih Bu, mungkin itu jawaban singkat dari saya. Izin Pak Hakim, nambahkan Bu Karma. Gimana Pak? Oke, terima kasih. Pak Said. Nambahkan ya Pak Hakim. Terkait dengan yang Bu Karma tadi pertanyaan kedua, itu bisa Bu, nanti mungkin sama-sama belajar lah kita. Jadi nanti bisa dibentuk dalam sistemnya level user. Jadi nanti masing-masing guru bisa masuk dengan usernya masing-masing, membuat soal, dan nanti bisa dibuat dashboard pemantauan oleh kepala sekolah. Itu aja Pak Hakim. Ini mantap nih, insya Allah. Ini masukkan lagi kan, keren nih. Jadi tadi saya tidak bisa karena saya presentasi kan. Memang saya terbatas, itu kemampuan saya dalam hal membuat media ini asesmen ini kan. Tapi alhamdulillah ditambah ilmu oleh Pak Said ya. Pak Said dia sampaikan bisa. Nanti kan tinggal saya belajar sama Pak Said atau Pak Said nanti yang membuatkan itu kan. Itu. Terima kasih Pak Said. Terima kasih. Oke, Bos. Good, very good. Oh, good. Saya mendengarkan conversation teman-teman ya. Bu Karmawati tadi itu kan memberikan harapan gitu ya, atau apa ya, tasking, apa namanya itu, tugas ya. So, kayak bilang Pak Hakim, saya itu pengen ini bisa membuat membuat ini gitu. Nah, yang akan dilakukan Pak Hakim supaya ini bisa dibawa sampai ke tesis nih, saya nggak ngerti ya. I don't know what is your product in tesis. Tapi if you going to use this one, maka yang perlu dilakukan oleh Pak Hakim adalah mulai membuat survei di dalam kelas ini saja. Tadi nih, kalau you mengamati siapa yang akan beli, semua orang raise hand, right? Setelah raise hand, jadi nanti Pak Hakim nih bisa cek tuh siapa aja sebenarnya yang raise hand. Setelah itu, setiap orang yang raise hand ini harapannya apa? Kalau Pak Haidir tadi kan bisa nggak kita nanti pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Tadi Pak Saidia juga bisa kok kemungkinan. Nah, yang perlu dilakukan sekarang harus disurvei ulang. Jadi Pak Hakim akan mensurvei ulang di dalam kelas ini dengan 36 orang atau 37 orang untuk melihat mereka itu punya harapan apa. Yang kedua adalah masukannya apa. Terus yang ketiga, apakah mereka akan menjadi kontributor atau bisa berkontribusi terhadap pengembangan produk. Bikin itu Pak Hakim, make the survey, karena itu data. You know what I mean, right? Jadi bikin kayak G-form gitu. Isinya is a simple survey. Bahkan you bisa kasih sama saya juga, sehingga saya bisa mengisi juga. Jadi nanti respondennya 37 orang yang ada di ruangan ini. Kalau if you like to, gitu ya. Dan itu sudah cukup sebagai salah satu data yang bisa digunakan untuk menunjuk bahwa sebuah produk itu sudah pernah didiseminasi dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dipresentasikan dalam kelas media dan teknologi ini. Atau itu satu skor itu. Kemudian dikuatkan dengan hasil survei, ya. Dan kemudian datanya dikeluarin nanti. Ya, ini udah cukup, ini cukup manusianya. Apalagi ketika masukannya sangat spesifik. Kayak tadi Pak Saidia. Oh Pak, bisa nanti gini-giniin. Nanti Pak Edirin digituin ya. Terus tadi siapa tadi ya? Ibu ya. Ibu Karmawati minta ini. Bu Erni minta itu. You see? Nah, nanti belum tentu tuh produknya harus done pada saat you punya tesis. Enggak, siapa bilang harus selesai? Pusing kali lah itu ya. Kalau teknologinya ada ya mungkin, kalau nggak ada atau Pak
hakimnya nggak pernah bisa solving atau mewujudkan, ya jangan jadi burden, jangan jadi nahan. Tetapi yang harus dilakukan adalah kemungkinan pengembangan berdasarkan survei yang saya lakukan, kayak gitu Pak Hakim. Nah ini kenapa saya bahas di sini, karena teman-teman akan melakukan yang sama dengan semua produknya. Pak Idris juga melakukan hal yang sama, Pak Saidia melakukan hal yang sama, Pak Sidi melakukan hal yang sama, Bu Ida melakukan hal yang sama, Pak Riki melakukan hal yang sama, Pak Ramdhani sama, Pak Ipan juga sama, gitu ya. Plus Pak Hakim kan udah pakai ide di sekolahnya oleh guru ya, pernah diuji cobakan kan. Mereka juga bisa masuk ke dalam sasaran survei ini. Jadi data itu dapatnya, real data itu dapatnya dari mana-mana. Bisa dari dalam ini kelas, bisa dari yang sudah menggunakan, bisa dari mamanya Pak Hakim kan, Bu, saya punya kafe, so saya suka bikin dialog teknologi mamanya. Hanya untuk tugas ini saya punya dialog teknologi setiap Kamis malam kayak, atau Jumat malam kayak ya, malam Sabtu gitu ya. Dan di situ banyak tuh masukan dari banyak orang. Orang tuh bisa makasih masukan itu aneh-aneh gitu, permintaannya aneh-aneh. Tapi that's a data for you. That's a data for you untuk bisa digunakan dalam artikel ilmiah, gitu ya. Jadi ini nggak cuma untuk Pak Hakim ya, untuk semuanya. Kalau saya jadi teman-teman, besok pagi aku udah jadi tuh surveinya, atau nanti sore nih yang udah jadi nih, masukin ke grup, gitu ya Pak Hakim ya. Jadi mangga aja, itu that's the thing yang saya bilang tentang data, karena nanti when you going to have tesis itu butuhnya adalah a lot of data. Yes. Izin tanya Bu, nanti bentuk surveinya itu seperti apa Bu? Apakah memuat banyak pertanyaan atau hanya minta pendapat? Kayak misalkan kita buat suka hati. Oh gitu ya. Suka hati. Tujuan surveimu apa? Ya, tujuan survei kita apa? Terus pengen mencari apa gitu. Kalau saya sih langsung tak kasih wadah untuk upload segala, sehingga nanti Pak Saidia tadi bilang possible, Pak Saidia akan mencetak atau bikin form sederhana di Word-nya dia, terus di submit di Pak Hakim juga bisa gitu. Paling tidak you got the idea. Itu data semua itu. Trust me, kalau cara kita mencari data, menyimpan data sangat konsisten dari semester 2 lagi, itu cantik banget itu nanti. Pada saat teman-teman nanti ujian tesis itu keren banget, karena data yang sudah dilakukan secara rutin itu dilakukan. Nanti setelah dapat data pertama, if you need more data, you can do the same thing gitu loh Pak Hakim. Sehingga pada saat kita menarik data itu enggak satu survei saya ingin menjawab sebanyak-banyak pertanyaan. Waduh, itu terlalu bersemangat, maksudnya itu terlalu bernafsu gitu ya. Jadi survei ini hanya ingin tahu rasanya mereka. Tadi yang saya lakukan, siapa yang mau beli produknya Pak Hakim? Boleh raise hand, ya, and then they do all raise hand. Itu survei loh, survei. Apakah ada yang nggak raise hand? Ada dong, kan nggak denger tadi Pak Hakim ngomong apa, mungkin lagi repot. Tapi yang mantengin Pak Hakim presentasi nih kayak saya nih tadi, dengerin gitu. Oh ini seharusnya diginiin. Jadi tadi Pak Ipan ngomongin soal kreasi ya Pak Ipan. Pak Ipan tadi ngomongin soal kreasi kan? Iya kan, ngomongin soal kreasi kan? You know what Pak Hakim, semua produk di kelas ini kalau kalian mau, saya bisa propose untuk bisa menjadi bagian dari produk kerja di kreasi. Isn't it keren? Pada saat saya menggunakan tesis ini, mengambil data, mengambil kegiatan yang berkolaborasi dengan sebuah program yang besar, dengan organisasi yang besar Muhammadiyah. Kemudian yang di situ ada program GPA namanya, Global Partnership Education ya Pak Ipan ya. Kemudian nanti harus ini. Wow, that's keren. Apalagi contohnya nih, besok akan ada pelatihan ini. Nah, karena you udah terkoneksi dengan Pak Ipan dan sebagainya, bisa nggak sih aku dikasih waktu 10 menit aja deh untuk nge-flash produk dan aku mau ngambil data. Ya, why not? Apalagi kalau bisa ngomong bahwa ini programnya Budin. Gitu ya. Poinnya gitu. Alright. Thank you.
Sudah Terima ada kasih, lagi Bu. pertanyaan, Pak Hakim? Terima kasih saran masukannya. Udah, sementara itu, Bu. Terima kasih Oke. saran Jadi masukannya. semuanya possible, yes. Semua bisa possible untuk dihakikan ya teman-teman. Walaupun itu kayak Pak Hakim itu sebenarnya kesamaannya ada beberapa model yang seperti itu zamannya pandemi dulu ya. Tetapi kan tetap seberapa persen itu. Dan tadi pertanyaan saya, bisa offline, bisa online nggak? Kalau ini, Bu, saya ngertinya ini masih online, Bu. Tapi untuk menjadi offline gimana? Tadi udah contoh, saya dia ngasih support. Pak Aidil nanti tanya, Pak Aidil, kalau proyekku bentuknya offline, mesti diapain ya? You have this group. Kita punya grup ini untuk menjadikan ini done gitu. Nah, saya nggak ngerti nanti tesisnya Pak Hakim sampai mana. Ini sudah punya judul tesis nggak sih? Udah semua ya? Kalau judul udah, Bu. Kemarin pun waktu pas karya ilmiah itu Pak Sofian tuh udah diserahkan juga. Tapi waktu itu kan saya lebih mengangkatnya kepada ke kuantitatif, Bu. Kemudian judulnya pun kaitannya bukan tentang pengembangan dia, tapi lebih kepada penggunaannya di sekolah. Nah, memang ada nyambung sih, Bu, dengan media digital. Walaupun nanti sumber-sumber yang saya baca dari artikel itu ada mungkin bisa saya gunakan di tesis saya yang mungkin judulnya bisa saya angkat dari yang sudah saya kembangkan ini. Nah, tapi kemungkinan besar sepertinya ada sedikit perubahan di tesis yang kemarin yang sempat saya buat di bab 1 itu. Mungkin ada sedikit perubahan ketika saya beranjak ke sini, semakin ke sini. Oh yes. Perubahan itu harus. Jadi ingat, yang paling penting you semuanya udah punya judul, sudah punya outline, sudah mau tujuan bekerjanya mau ngapain. Oke, satu. Yang kedua, along the way, sampai sebelum itu tesis submit, itu you can always change the judul. Apalagi contoh nih, sempro nih, atau jangan sempro deh, nanti dibimbing. Pembimbing bisa merubah judul, nanti bisa mengubah haluan. Pak Hakim, jangan belok kanan, you terus aja. You akan terus, otomatis kalau pembimbing bilangnya terus. Bu, tapi saya pengennya ke kanan. Ya, nanti sesuaikan. Jadi, you have to remember, kita mau selesai tesisnya, jadi makanya mau lurus, mau belok, itu ikutin pembimbing. Itu ya Pak Hakim ya. Jadi jangan megangin dirinya, loose, agile, siap, dan growth mindset ya. Oke, teman-teman semuanya. Nanti saya mau ada ya, nggak apa-apa lah merubah-rubah judul itu oke, no problem. Yang penting you tetap tahu produknya itu sama, jangan ganti-ganti produk. Jangan sampai hari ini saya mau produk ini, next saya pengen produk yang lain, no, cannot. Jadi supaya kita nggak repot, karena kita fungsinya adalah ingin lulus di S2 ini dengan oke, baik. Jam 9:11 teman-teman harus pindah ke kelas yang lain kan mestinya ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. It's nice talking to you. Mohon maaf tadi kepotong-potong karena saya sambil bergerak gitu ya. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan dan dengan presentasi yang akan datang. Dan remember, dari pekan ke pekan kelas ini amazing sekali, selalu menaikkan dalam level yang berbeda gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan catatan bagus, satu catatan yang perlu diperbaiki dan sebagainya, tetap lakukan hal yang sama untuk melakukan perbaikan. Dan ingat, ini kelompok ini bisa saling berdiskusi. Oke? Baik, terima kasih Pak Aidir. Nanti aku cariin info. Iya, Bu. Ini ya, hadiah. Terima kasih, Bu. Thank you. Izin, Bu. Oke. Yes. Kalau minta bantu untuk outline tesis bisa, Bu. Mana? Ini siapa yang bicara? Pak Said ya. Apa saya dia? Iya. Nanti outline tesis itu nanti di kolokium itu di kelas saya juga di kolokium. Ya boleh, why not? Jadi nanti kita buka kelas aja ya. Siapa yang mau duduk sama untuk ngeliat outline? Nanti saya bikinin kelas sama Pak Soleh ya. Jadi kita nanti buka. Jadi saya ada dua dosen. Saya biasanya orang-orang dari daerah-daerah yang sama ini. Biasanya saya akan sangat serius dalam ngomongnya. Yes, why not Pak Saidi ya? Nanti kita kumpulin, jadi nggak cuma Pak Saidi aja, tapi rame-rame gitu ya. Jadi nanti ingat kalau kita mau seperti itu lah, letakkan dalam satu folder, nanti disimpan di Pak Saidia juga boleh. Nanti Pak Saidia yang ngirim ke Pak Mustahidi atau ngirim ke saya juga nggak apa-apa. Ibu, ini cuma untuk outline kami ya. Dari 35 orang, ada 10 orang sudah naruh outline pengen dilihatin. Nah, boleh, kenapa tidak? Oke? Ya, insya Allah kita bantu bagaimana teman-teman sukses cepat 3 semester, insya Allah. Insya Allah.
Amin. Baik, terima kasih. Maaf lahir batin teman-teman semuanya. It's a great class. I'm happy Makasih, today. Bu. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.